memalukan untuk kita-kita yang kerja di TikTok ya sebagai influencer. Karena apa? Dianggap sebagai sumber berita-berita yang tidak benar. Oleh karena itu Mamski akan mereact tayangan dari podcastnya Rosa atau Teh Ocha dengan Igun, oke? Lagi beredar yang banyak itu adalah pas Oke, kita langsung sama-sama denger ya. Bantu Mamski tap layar. Oke, bantu tap layar sayang. Mari kita bahas masalah ini sampai tuntas. video yang lagi beredar yang banyak itu adalah pas konser aku. Ya. Waktu konser gue baik-baik aja gitu ya. Lo ngerasa cantik-cantik aja? Baik, cantik-cantik aja, biasa aja. Oh, terus mungkin ada makeup aku yang saat itu pas lagi di video. Ini tuh kan video dari fans sebetulnya. Diambil. Lihat dulu mukanya, lihat dulu. Lihat. Aku ngeliat, ya emang waktu itu. Lihat guys. Lihat dulu. Ada nggak seperti yang digosipin sama Mak Lampir? Walaupun dia nggak sebut nama, gue tahu maksud lo ya. Ada yang ngomong soalnya orang terdekatnya. Dia udah ngomong kemana-mana guys. Jadi nggak cuman bikin VT, tapi dia duduk sama orang di kafe nongkrong, dia omongin, tahu nggak? Dan orang itu udah ngomong ya. Dibikin cat eyes, jadi cat eyes. Dengerin. Coba buah manggis lah itu istilahnya. Secara apa namanya? Style kan, styling ya. Boleh dong, kita coba-coba. Iya dong, namanya juga entertainer ya. Jadi kayak kebetulan waktu itu stylist aku Yolan, makeup artist aku tuh Adit, terus Vogue Skin, terus sama yang bikin rambut aku waktu itu Kim. Jadi waktu itu memang makeupnya dibikin jadi kayak diginin, begini. Di sini ditarik kan, pakai plester itu loh, plester muka. Di sini ditarik, ini makeupnya, eyeshadownya silver kalau nggak salah. Yes. Dibikin jadi begini. Yes, betul. Sebetulnya. Kayak memang habis fokus. Jadi itu dipikirnya orang aku tuh matanya jadi bentuknya berbeda. Padahal aku juga punya foto, nanti mungkin aku bisa kasihin. Jadi pas sore kasihan Ocha difitnah sama si gembel. Mending cantik lagi yang ngomongin. Yang ngomonginnya Allah Tuhan. Kayak gini aja, kayak buat press hari. conference. Nah, pas malamnya baru dibikin makeup yang sama gitu. Jadi kayaknya di hari yang sama aku kasihan Rosa. berbeda tiba-tiba, atau besoknya lagi tuh aku ada juga sih foto karena aku nyanyi tiap hari kan. Jadi ya mungkin cuman cantik sekali loh Teh Ocha ini. memang untuk menjulitkan orang. Cantik sekali loh. Kan mungkin tidak akan ada. Video yang lagi beredar yang banyak itu adalah pas Aduh, Teh Ocha segitu cantiknya diomongin sama Wewe Gombel. Begitu cantiknya, sampai keluar air mata begini. Allahu Akbar. Mana kaca? Lu ngaca dulu muka lu itu ya. Pemfitnah nih. Coba kaca dulu mukamu. Kaca dulu, mengaca. Yang bikin gue naik pitam, satu temen gue difitnah juga. Tapi temen gue ini orangnya sabar. Dia artis sinetron, sinetron, film terkenal ya. Tapi bilang, Mam, jangan Mam, aku gak mau rame-rame, gak mau ribut-ribut Mam. Tapi biar Mamski tahu aku juga pernah punya masalah. Gue bilang, sama kamu? Aku bilang, serius? Iya Mam. Terus dia cerita sama Mamski. Lihat itu. Nih aku bacain ya. Kalian mesti lihat ya. Guys, sebelum gue bacain, gue mau sepil dulu. Tapi sepil. Gue mau bacain fitnahan keji juga yang nomor 2 ya. Ini Rosa udah kena berita hoax. Jadi teman-teman yang percaya, yang menonton VT-nya orang itu, terus kalian percaya, hati-hati ya teman-teman. Segera langsung istighfar, astagfirullahalazim. Dan langsung dalam hati aja, maaf ya Teh Ocha, aku udah kemakan nih omongan dari fitnahannya orang itu. Gitu. Coba lihat. Sepil Wewe Gombel. Walah. Aku yoro sopo sing tak omongi. Kowe yoro sopo sing tak omongi. Aku tuh loh ya guys, gak pengen ngangkat
sampai ngeliatin mukanya aja aku tuh nggak mau. Kenapa? Nggak mau aku ada menaikkan gambar dia atau apa. Orang-orang kayak begitu ya, insya Allah ya, Bismillahirrohmanirrohim. Karena sudah banyak sekali melakukan pemberitaan bohong yang membuat nama-nama orang terkenal, orang yang tadinya karirnya juga oke-oke aja, sampai akhirnya mendapatkan ribuan komen dan hujatan-hujatan, dan dijadikan bercandaan, dijadikan omongan-omongan, ternyata nggak benar semua. Dan itu kan merusak nama baik, merusak mental ya guys. Gue berdoa orang seperti itu semoga jelek. Bismillah jelek. Karena nggak diperlukan sama sekali, terutama di pekerjaan aku juga yang sekarang sebagai konten kreator, influencer TikTok, sangat tidak diperlukan membuat konten yang berita bohong. Kenapa guys? Ngapain kita harus berbohong sih? Kita kan bisa cari berita yang real, yang fakta, seperti ngangkat kasus. Coba daripada kamu bikin berita bohong, kamu selidiki bagaimana kasusnya Nizam yang ada di Sukabumi. Bapaknya si AS, Bapak Nizam, bapak kandung sudah tersangka. Ngono loh guys, sesuai fakta. Itu kan ada nilai value dari jurnalistik. Harus ada, biarpun kita bukan wartawan ya. Kode etik itu tuh harus ada. Supaya nggak dilihat sebelah mata. Alah, apa sih entertain dari ini nih? Dari aplikasi ini gitu loh. Dari si TokTok ini, beritanya nggak benar, beritanya nggak benar. Makanya kenapa Mamski nggak pernah sama sekali membuat suatu berita tanpa ada background sudah terkuak di media massa gitu ya, atau dari polisi biasanya yang udah bikin preskon, atau dari pengacara udah preskon, dari narasumbernya langsung. Ngono loh guys. Memang sulit. Kenapa? Karena harus nyari sumbernya. Kalau ngecap tok, mek ngomong ayo modal jigong. Modal jigong gitu loh guys. Ente tahu nggak saya begini, tahu nggak? Aku tuh ya jadi gini guys, gini. Modal jigong. Aku bersumpah sama Bismillahirrahmanirrahim, jelep konten-konten saya koyo ngono, jelep. Sakno ya Rosa nggak kenapa-napa. Air matanya keluar. Nanti 6 bulan Korea. Apa sih? Kok bisa kayak begitu bikin statement? Iya, biar delep, aminkan sayang. Aku bener-bener udah gak ada rasa sabarnya sama sekali. Gak suka aku, kenapa? Kita ini loh untuk bikin TokTok ini jadi pemberitaan yang dihargai orang, itu kan sulit ya guys. Sulit loh guys, gak gampang loh mempertahankan kualitas pemberitaan yang fakta by data, yang real. Memang harus kerja keras, kenalan sama pengacara, dapat berita, terus datang ke pengadilan, capek-capek pagi sampai pulang sore maghrib, tapi dapat berita aktual. Kenal juga dari lingkungan, untungnya Mamski berangkat dari lingkungan entertain. Memang temen-temennya, memang orang-orang yang aku kenal langsung. Ada apa yang aku angkat ngecap gitu, tahu nggak? Karena aku di entertain, jadi aku tahu loh si penyanyi diva, si ini itu nggak ada. Karena memang nggak ada. Yang berita-berita yang dibuat-buat hanya untuk meningkatkan engagement, membuat incitementnya lebih rame gitu ya. Buset, sadar diri. Ya guys. Lihat dari temanku pengacara. Nih. Terima kasih banyak Bunda Emma sayang yang sudah mengawal kasus ini sejak awal. Alhamdulillah diapresiasi oleh teman-teman dari penegak hukum. Ya, aku balas dulu ya guys. Terus ditulis lagi, semoga kebaikan Bunda Emma dibalas dengan berjuta kebahagiaan dan kebaikan dari Allah. Amin.
Tunggu saya. Aku bahas dulu. Sedih sih gue liat kayak gini. Tunggu ya guys, bentar ya guys. Bentar ya sayang. Aku balas dulu. Tunggu ya. Itu jadi waktu Mamski ngelihat Rosa kok diobok-obok ya, sampai dibilangnya OP gagal, mata keluar air mata, terus dia bilang juga dokternya nggak bener lah, harus ke Korea dalam 6 bulan. La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Gak cuma bikin nama baik seorang diva itu hancur, tapi juga dokter, juga siapapun tim dokter kecantikannya pun kena getahnya. Cuma keluar dari mulut orang yang busuk yang tidak bisa bertanggung jawab. Ya. Mamski pun kena fitnahnya luar biasa. Luar biasa kena fitnahannya. Yang katanya Doktif gak mau jadi saksi Niki. Ya Allah, justru Doktif mati-matian datang ngasih bukti-bukti tes lab buat Nikita Mirzani. Sampai detik ini pun Doktif masih lanjutin, masih digaspol sama Doktif buat Nikita Mirzani. Kok bisa? Bilang Doktif tuh gak mau bersaksi, kok bisa gitu loh? Kok tega, kok tegel kowe? Untuk menghancurkan aku, membawa nama Doktif dan Nikita Mirzani. Bayangkan. Tuman kowe yo. Aku gak terima rek. Pagi bukit, aku gak terima. Karena fitnahnya keji sekali ya guys. Sangat keji. Sangat-sangat keji. Terima kasih yang timnya Mamski, terima kasih. Soal baju juga, katanya baju itu ngapain pakai seragam, katanya gitu kan. Orang gak dibayar, itu omongan dia. Omongan dia sendiri. Ngapain juga sih ke pengadilan terus-terusan? Gue bilang lah, kan gue kan lagi ngawal kasus. Gue ya harus pergi ke pengadilan untuk melihat kasusnya dan menyiarkan. Jadi orang semua lihat. Alah dibayar juga enggak kok. Makanya di akhir-akhir dia bukan nggak pernah datang ya, tapi ada beberapa hari itu selalu dia belakangan atau pas lagi kayak ujung-ujung yang mail doang kayak gitu. Kan kita nggak dibayar loh. Aku bilang, emangnya harus dibayar? Emangnya mesti ada bayaran? Orang lagi susah gimana mau bayar apa? Kalau saya sih bukannya buzzer saya, gue gitu. Lah kok itu omongan, ngobrol dia yang ngomong, kok jadi omongannya tuh jadi aku yang ngomong kan. Gue tuh sampai astagfirullahalazim. Dan demi memperkuat narasinya, ayo sumpah pocong, lo pikir gue nih lahir agama apa? Animisme, dinamisme. Lo pikir gue lahir agama gue apa? Gue lahir itu Islam. Kok sumpah pocong itu loh. Ini nih udah, kamu hitam ya? Kamu hitam, mainnya hitam. Mau main kamu? Mau main hitam? Iya. Gak takut ya? Jangan main-main ya. Saya kasih peringatan. Jangan coba main-main sama hitam-hitam yang gak kelihatan itu.
Engko balik mangan sampean dhewe. Engko balik kucing mangan sampean dhewe, tak kandhani yo. Ojo macem-macem kowe. Gak wedi aku. Mau main yang hitam aku, kamu sama aku. Ayo. Balik kucing kowe lek sengklek. Ojo goleki aku yo. Aku wis meneng apik meneng sabar difitnah gak karu-karuan. Kalian juga yang netizen ini, kok yo percaya ae karo wong koyo ngono lho percaya. Heran aku. Kalian iku lho netizen. Rosa iku lho wis difitnah koyo ngono kok percaya ae. Gak bener semua yang diomongin guys. Doktif sama aku diadu, diputer wale omongane. Iku lah omongan awake dhewe. Apa awake dhewe? Sapa jenenge wong iku? Wewe Gombel. Ngomong koyo ngono kok diwalak-wale omongane. Wis gendeng. Sumpah lo guys, gue kesel banget gue. Nggih, Mamski. Iya, ya Allah guys. Oca, aku karo Doktif diadu. Terus apa maneh? Banyak akeh. Nah ini temanku, aku tak kasih lihat kalian ya. Sumpah pocong. Kamu tuh kiblatnya kemana kamu? Aku kasih lihat ini.